sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang perangkat lunak pembelajaran. Ya, sebelumnya kita tetap patuhin standar kesehatan, ya, protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi pembagian beberapa kelompok belajarnya seperti biasa. Sebelum kita mulai, kita biasakan berdoa untuk kelancaran semuanya, ya. Coba si Fikri pimpin doa. Fikri. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Wendy absen dulu. Ya, tadi Fikri ada, ya. Martania, Hadir, Pak. Melina, Monik, Hadir, Pak. Muhammad Rafli, Nabila, Niputu, Hadir, Pak. Nudia, Hadir, Salma, Hadir, Pak. Sarah, Hadir, Pak. Siti Salwa, Hadir, Pak. Syarla, Hadir, Pak. dan Siva, ya. Hadir. Nah, nanti kita pembelajarannya tentang media daring. Nanti Pak Wendy akan jelaskan lewat di situ, lewat presentasinya apa aja sih yang kita pelajarin. Ya, sebelumnya kita belajar tentang apa itu sebelumnya? Coba Sarah, sebelumnya apa kita belajar? Mungkin yang lain? Ya, penggunaan apa tuh kemarin? Ya, masa itu. Jadi kemarin pembelajaran tentang apa, ada yang tahu? Cara membuat email, ya. Nah, untuk yang sekarang apa sih tujuan pembelajarannya, sambil Pak Wendy kasih lihat presentasinya nanti jadi kita langsung di masing-masing layar, nanti presentasinya itu tampilannya sama dengan yang di Pak Wendy. Nah, tujuannya ada, nanti kalian bisa menjelaskan berbagai aplikasi daring dengan benar, ya. Terus mengidentifikasi aplikasi pembelajaran kolaboratif daring. Terus menjelaskan fungsi dan fitur yang kita pakai di Google Classroom. Terus kita dapat keterampilannya itu membuat kelas, nanti bergabung ke dalam kelas terus menggunakan fiturnya. Nah, untuk menggunakan fitur Google Classroom dengan penuh tanggung jawab, nanti itu di keterampilannya. Nah, sekarang Pak Wendy kasih gambar, ya, contoh gambar. Nah, di situ bisa dilihat gambarnya di layar. Ya, coba dari perbedaan, di situ ada dua gambar, beri tanggapan, ya kan? Tanggapan tentang gambar tersebut. Coba Monik, mana Monik? Nah, itu apa itu gambar kira-kira? Yang pertama gambar apa? Yang pertama gambar daring, daring. Terus Belajar online. ya, belajar online. Terus yang satu lagi, Satunya guru offline, belajar offline.
belajar offline ya di kelas ya. Nah, terus di sini jadi perbedaannya di sini pembelajaran online, yang satu pembelajaran offline ya, daring. Kalau daring berarti dalam jaringan, kalau luring luar jaringan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada apa ya, coba Melina mana Melina? Melina itu gambar apa kira-kira? Gambar yang kedua. Ayo jawab apa aja? Lagi zoom ya. Nah di situ kan ada gambar apa tuh yang merah tuh? Ya, terus sampingnya logo apa? Nah terus yang 510 itu kalender ya. Nah terus ada gambar surat kan? Berarti itu menggambarkan email. Jadi di situ learning management system. Ya, sistem yang akan kita pakai nanti Pak dijelaskan. Di situ ada learning management system. Jadi pembelajaran kita di kelas online mencakup apa aja kan di situ yang kita pakai. Kita bisa ada kalendernya, nentuin tanggal, terus ada pembuatan grafik, ya, Google Search Engine atau mesin pencari, terus email, YouTube dan lain sebagainya. Ya, jadi sekalian video call juga. Nah untuk pembelajarannya sekarang dijelaskan itu gambaran sekilas tentang LMS ya. Sekarang Pak Wen dijelaskan. Nah, pengertian pembelajaran daring ya. Bentar ada yang nyala. Jadi pembelajaran daring itu apa? Pembelajaran daring ya. Nah iya, jadi pembelajaran daring itu pembelajaran online, daring, dalam jaringan ya. Sekarang kalian juga bisa pakai akun medsos di Facebook ya kan, bikin grup buat belajar. Terus yang lagi sekarang booming atau tren nomor 1 di Indonesia itu Google Classroom, itu LMS. Di situ ada fitur-fitur yang tadi kita gambarkan, yang tadi Pak Wen dikasih gambarnya, di situ fiturnya tertera semua, ya. Nanti kita praktekkan juga di sini. Media aplikasi pembelajaran daring, ya. Nah, yang pertama itu Learning Management System atau kita sebut dengan LMS, singkatan ya, LMS. Yang kedua ada Learning Content Management System, LCMS. Apa sih LMS itu? Nah, di sini LMS itu aplikasi ya, sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran. Jadi mengelola pembelajaran, mengirimkan konten, ya, konten delivery system, dan melacak aktivitas daring. Contohnya contohnya di sini. Moodle, Docus, ada Tutor, dan ada satu lagi Google Classroom. Jadi nanti di Classroom itu kita bisa mengerjakan tugas. Instruktur atau guru bisa memantau langsung, gitu ya, memantau langsung pengerjaan kalian, absensi, nilai juga sudah diinput di situ, sampai kuis. Terus yang kedua LCMS. Nah, ini sebuah aplikasi untuk mengelola konten pembelajaran. Ya, kalau tadi LMS itu umum, jadi untuk kita sebagai pengguna. Nah, kalau di LCMS itu kita yang membuat kontennya. Ya, jadi LMS lebih berinteraksi, gitu. Nah, sekarang Google Classroom itu apakah Google Classroom? Coba Google Classroom apa itu di situ? Nah, jadi Classroom itu inovasi dari Google ya. Dia pembelajaran kita lakukan secara online.
pengembangan fiturnya terus berlanjut. Sekarang udah ada fitur buat Google Meet. Jadi langsung dari Classroom langsung klik Google Meet-nya, kita bisa langsung meeting. Gitu ya. Fungsi-fungsinya yang pertama, berbagi materi pelajaran. Terus apa lagi? Memberikan atau mengirimkan tugas. Ya. Terus? Mengadakan ujian atau kuis. Ya, jadi ujian, kuis bisa kita langsung di situ ya. Yang udah pernah ini. Terus tugas kita kirim, dan kalau ngirim tugas nanti kita jangan lupa submit. Gitu. Nah, ini tanya jawab secara interaktif. Melihat tugas mendatangkan lewat Google Calendar yang tadi ya. Jadi pengaturannya lewat kalender, kita atur Google Meet, Google Classroom, tanggal sekian, jam sekian kita atur semua. Nah, ini fiturnya, fitur Google Classroom. Ada apa aja? Tugas, pengumuman, nah, kalender Google, formulir. Nah, itu ya fiturnya. Kok aplikasi seluler? Sekarang kan semua udah ada di aplikasi. Kalian kalau susah ntar suatu saat ada trouble, ada apa di laptop kalian, kalian menggunakan handphone dimanapun ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi seluler, kita dimanapun bisa belajar. Nah, itu teknologi yang sedang berjalan dan akan berjalan ke depannya ya. Jadi nggak harus selalu belajar nanti di kelas gitu kan. Gunakan teknologi, digunakan. Terus cakupannya, nah di situ ada menghubungkan instruktur dengan siswa, memudahkan membuat kelas, terus gampang mengundang peserta didik, ya, membantu instruktur atau guru mendistribusikan tugas, kan gampang ya. Kalian cuma nih tugas langsung ada pemberitahuan di handphone ya. Jadi umumnya sekarang kebanyakan menggunakan handphone. Nah, terus untuk mengizinkan guru membuat, meninjau dan menandai tugas. Terus mengizinkan siswa melihat tugas pada tugas, dokumen dan materi kelas di satu tempat. Jadi satu tempat semuanya. Jadi hasilnya, grade-nya ada di satu tempat. Tugas apa, tugas apa. Nah, membuat Google Classroom ya. Kalau kalian udah punya akun Gmail, cara membuatnya kalian tinggal masuk alamatnya aja nanti. Kalau alamat buat di browser ya, browser itu aplikasi buat browsing seperti Mozilla, Chrome ya. Kalau kegiatan kita namanya browsing, menjelajahi dunia maya itu namanya browsing, aplikasinya namanya browser gitu. Caranya masukkan alamat Google Classroom pada browser, terus tinggal klik login, itu gampang ya, karena kita udah punya email, jadi tinggal daftar, nggak usah isi biodata lagi ya. Terus untuk yang di Android ya, di situ ada gambarnya, kalian download di Play Store ya. Kalau di Apple berarti Apple Store di situ. Nah, sekarang untuk praktek kalian dikasih cara untuk membuat kelas pada Google Classroom. Nah, pertama kalau kalian itu nyari di sini sih bisa, kalian Classroom udah ada di sini, atau langsung di itu masukkan alamat classroom.google ya. Yang masukkan ke classroom.google.com ya. Jadi di sini tinggal login. Ya, di sini nanti kalian login, masuk ke Google Classroom, tinggal masukin email, pilih akun, nanti juga ada di situ masukkan email dan kata sandi.
Nah, untuk keamanan Google sekarang udah berubah nih. Nah, di situ login. Nanti akan masuk ke menu Google Classroom ya. Kelihatan ya semua ya. Nah, untuk membuat kelas gimana gitu kan? Untuk membuat kelas, kalau untuk di PC sendiri dengan menggunakan browser, kalian di sini ada tanda plus, ya kan? Nanti kalian buat kelas dulu tuh. Buat kelas, nanti kalian pencet yang tanda plus, terus pilih menu apa? Buat kelas. Ya, ini tinggal dicentang terus lanjutkan. Nama kelasnya yang pertama, misalnya kelas AKL 1. Kelas AKL 1. Ya, bagiannya terserah, misalnya di sini AKL, bagiannya akuntansi. Ya, mata pelajarannya apa? Misalnya simulasi digital. Ya, ini untuk kelas, ya kalau kayak kelas kalian aja. Terus klik apa nih? Buat ya. Nah, nanti di sini akan loading dia. Nah, di sini udah ada kelas nih. Di sini di kelas ada menu forum, tugas kelas, anggota dan nilai. Ya. Nanti kalian tinggal di sini ada menunya yang garis 3 itu, menu utama, kelas, ya, kalender, semua nih bentuk kelas kalian semua di sini ada. Terus untuk join ke dalam kelas, caranya tanda plus tinggal gabung ke kelas. Nah, nanti di sini kalian masukkan kode kelasnya ya. Kode kelasnya nanti tinggal dimasukkan, ntar kalian gabung ke dalam kelas. Terus untuk diskusi di sini forumnya, nanti kalau kita diskusi di forum, kita penggunaan menu-menu Google Classroom, di sini ada forum, tugas kelas. Jadi ketika diskusi, ya diskusi nih, nanti kalian tinggal klik jawab atau reply ya, jangan buat diskusi baru. Jadi klik di bawah gambar apa diskusi yang telah Pak Wendy buat nanti. Terus tugas kelas, di sini ada tugas kelas, nanti muncul juga ketika kalian sudah join. Nah, ini anggota dan nilai, ntar nilai kalian ada di sini. Nah, untuk itu silakan kalian membuat login ke email kalian, terus membuat Google Classroom, terus kalian buat satu kelas, buat aja nama kelasnya terserah ya, kalian buat dulu satu kelas, nanti habis itu kalian join ke dalam kelas, nanti kalian dikasih menu kelasnya ya. Nanti di situ juga ada pengerjaan yang ada di LKPD yang akan dibagikan tentang pengetahuannya, ada di Google Form. Jadi langsung kalian jawab situ. Ntar ketika kalian join, nilainya kalian kerjain, soalnya nilainya langsung keluar di situ ya. Jadi ini paling dikasihin dulu nih. Kalau yang ada masalah kita bisa juga dicoba dari HP ya. Kalian buat kelas dulu. Kelasnya ya, kelas tentang akuntansi itu. Tapi belakangan kasihnya beda-beda aja. Kasih apa? Jadi gabungnya pakai itu apa? Bikin kelas dulu. Ya buat aja di situ apa di situ, nggak apa-apa, nanti gabung
kelas yang paling dikit. Di LKPD ada langkah-langkahnya itu untuk buat kelas. Ya, ntar di kelas dulu presentasinya, kan itu nggak bisa diapa-apain. Ya, langsung aja buat kelas. Uang ya nama kelas kalian misalnya 1 sampai berapa gitu. Terus nanti join ke dalam kelas ya, kodenya W ya, kalau ditulis di tengah tuh huruf kecil semua, W Z U terus D Z U D, D Z U D, D kecil ya buat kelas 1. Ya, terus join ke kelas nanti di sini ada. Nanti kita diskusi lewat forum. Terus nanti ada tugasnya dikasih di situ. Mata pelajaran yang sekarang ini. Simulasi dan komunikasi digital. Kecil semua.
Bisa? Saya nggak bisa join. Klik. Baru kecil semua. Nanti klik gabung ya di pojok kanan atas. Caranya ada itu LKPD. WZU dengan BZUD. Belum kecil semua. Belum kecil, belum masih kecil. Uangnya bebas. BZU, BZUD. Ya. Klik gabung di pojok kanan. Bisa BZU. Kecil semua. BZUD. Oke. Mudah nggak? Enggak. Itu siapa? Nah, kita lihat siapa yang sudah. Oh, sudah. Ada tugasnya. Nah, nanti kalian kerjakan tugas yang di situ tugas pengetahuannya langsung ada di menu tugas. Tugas kelas ya? Ya, tugas kelas. Di situ ada tugas nggak? Ada. Soal latihan pembelajaran daring ya. Nah, kalian klik kerjakan. Soalnya sama di LKPD. Oh, ini berarti offline dari. Iya. Kerjanya di situ aja diklik, tadi langsung ke Google Form. Ya, siapa yang lihat? Aku ya, aku. Saya juga sudah, Pak. Ya, si Nina ya. Iya, Pak. Dan ntar paling dilihat di sini. Baik, Pak. Nah, nanti bagi yang sudah ke menu forum, ntar ada postingan dari Pak ini yang baru. Ya. Di situ ada, sudah ada belum? Di menu forum di Google Classroom. Menurut kalian bagaimana pembelajaran dengan menggunakan LMS? Nah, itu menurut kalian sendiri aja. Ya. Jadi pembelajaran LMS itu bagaimana? Bentar ya, Pak. Ya, komentar sendiri. Nah, komentarnya di bawah postingan Pak ini. Jangan buat forum baru.
ada juga tuh. Iya. Ada di kertas. Ini sambil lihat nilai sih. Ya. Tulis lagi nggak apa-apa, komen lagi, cuman misalnya pakai Google Classroom atau LMS enak, mudah untuk nyimpen data, gampang ya kan, nggak mudah hilang data kita. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya biasanya cuma di kuota ya. Ya kalau lagi nggak ada kuota nggak bisa connect gitu. Nah begitu kalau diskusi, kita diskusi di forum. Alhamdulillah sudah, Siti Salwa ada 3 nih. Depan sambil cek kelas. Apa? Ya menurut kamu aja, yang kamu rasakan aja gitu kalau pakai Google Classroom itu gimana?
Belum. Ya, siapa yang belum itu masih lebih panjang kayaknya dia buat ini dua paragraf. Ada 8 komentar. Cek lagi, banyak cek dulu. Untuk tugas sudah masuk. Diskusi forum sudah ada 14 komentar. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah pada bisa ya? Apa ada yang kurang mengerti? Silakan boleh tanya. Ya tadi soalnya ada berapa tadi soalnya? 5 ya. Nanti untuk di situ kalian udah mengetahui tentang LMS. Coba kira-kira Lydia mana Lydia? Lydia ya. Pembelajaran hari ini kira-kira apa menurut kamu tentang Google Classroom? Menurut kamu aja. Ya, terus misalnya Sarah, mana Sarah? Sarah coba kegunaannya, contohnya penggunaan Google Classroom. Itu membuat tugas. Ya. Terus ada lagi apa? Tadi ada tanya jawab ya kan? Coba di Siti Salwa, apalagi? Bisa memberikan ujian tulis, terus bisa jawab secara interaktif. Nah itu ininya ya, beberapa ini. Terus untuk Sipa mana Sipa? Kalau fiturnya sendiri tadi apa aja tuh fitur dari Google Classroom? Komunikasi, kalender Google, formulir Google, aplikasi seluler.
Nah, ya tugas, pengumuman, komunikasi, terus kalender, ya kalendernya dari Google, aplikasi seluler. Jadi Google Classroom termasuk ke dalam LMS, Learning Management System. Semua sistem ada dalam satu sistem ya, di manajemen dan satu sistem tadi kegunaannya untuk kita belajar online, terus mengatur ya komunikasi, ya. Terus kalau yang Google Classroom sekarang ada buat rapat menggunakan Gmail, ya. Kan selain Gmail juga ada kita aplikasi Zoom ya. Nah sekarang kita kebanyakan jadi kita presentasi juga bisa langsung dari situ. Ya, jadi untuk teknologi ke depan silakan kalian gunakan segala macam teknologi yang berkembang. Ya, aplikasi yang sedang berkembang itu kalian manfaatkan. Jangan aplikasinya buat sekedar nggak ada gunanya gitu, kita main handphone misalnya, main yang nggak penting gitu kan, cuma melihat chat atau Instagram, ke situ lagi cari. Pada aplikasi ini kita gunain ya. Untuk nilai kayak buku, kalau buku dulu kan kalian sering nilai ketika buku mau dikumpulin lupa ada naruh di mana ya. Nah kalau handphone nggak pernah lupa ya. Jadi aplikasinya ada di handphone, catatannya nilainya ada di situ, digunain gitu kan. Jadi buku lupa, kalau sekarang ingat kemanapun mungkin kalian bawa itu kalau untuk sekarang. Nah, jadi penggunaannya kita bikin yang penggunaan yang positif ya. Belajar pun bisa dari mana aja ya, gampang belajar. Kamu lagi di taman sambil belajar bisa, kan lagi dimanapun lagi main belajar bisa gitu kan, karena nggak lama. Untuk aplikasi juga, cuman emang kebutuhannya lebih kepada kuota, dan kuota gratis juga banyak sih sekarang dari jalan-jalan itu. Nah mungkin itu kesimpulan yang pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita mempelajari tentang search engineer. Kalau search engineer nggak, mesin pencari, contohnya Google ya, itu sebutannya search engineer. Jadi kalian kan kalau browsing di Google kebanyakan begini, browsing nggak tahu lagunya, liriknya ditulis. Ya. Jadi misal kalian mau mencari sesuatu pelajaran, kalian browsing, nanti ada tuh, ada sintak ya, namanya sintak. Misalnya nyari yang lebih spesifik, nah itu ada sintaknya. Jadi nggak muter kemana-mana. Misal lagu Irgon bukti ya, tulisnya liriknya kamu adalah bukti. Sama di YouTube, sama. Bukan hanya kalian, jadi perkembangan teknologi begitu. Mungkin anak kecil ini udah lebih jago dari kalian mengoperasikan ya, karena biasa dia juga bisa nyari dengan Google Voice ya kan. Ngomong misalnya mau ke Ciracas, nah, Anda dihubungkan dengan ada yang jawabin gitu ya, semua bisa. Jadi kalau lagi yang apa namanya touchscreen-nya agak susah, pakai voice gitu. Jadi teknologi jangan sampai kita ketinggalan digunakan ya. Untuk minggu depan berarti pencarian search engineer untuk di mesin pencari. Ya, cara kalian browsing lah. Browsing kan yang ada biasa tuh. Di sini ada sintak-sintak buat browsing kayak or, and dan sebagainya. Ya nanti dipelajari dulu. Nanti tugasnya juga ada, pengerjaannya gimana. Nah mungkin untuk hari ini cukup sekian ya. Untuk pembelajarannya Pak Wendy rasa sudah bagus, maksimal. Tadi untuk nilai-nilainya juga memuaskan ya. Nanti untuk poin keseluruhannya Pak Wendy rangkum. Nah topik pembelajaran untuk besok jangan lupa. Mungkin untuk ini kita tutup. Nah sekarang tutupnya dengan doa juga. Sebelum itu kan kita berdoa ya. Kita memulai sesuatu berdoa dan menutup juga berdoa. Nah sekarang coba dipimpin ya. Jadi nggak harus ketua kelas nih, berdoa siapa aja. Siapa ya? Tadi udah Raki, sekarang Melina doanya seperti itu. Teman-teman berbicara lagu di pelajaran hari ini, baik doa mulai.
Udah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Bapak. Komputer ya. Sama komputer ya. Emailnya di mana? Email dikeluarin dulu, di lockup, biasakan di lockup.